Halo, jumpa lagi dengan Riansyah dalam episode podcast bersama Riansyah. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sebelum saya mulai membaca kiriman email dari para subscriber saya ingin ingatkan teman-teman semua untuk tetap stay di rumah. Kalau keluar perlu banget jangan lupa pakai masker, lakukan physical distancing sesuai anjuran pemerintah, sering-sering cuci tangan, dan jangan gatal tangan untuk pegang muka ya, dan stay safe. Oke, kita mulai membaca email kiriman dari subscriber saya. Oke. Mas Rian, salam kenal. Saya subscriber Mas Rian sudah lama. Dan setelah saya tahu ada konten tentang curhat, aku jadi terdorong untuk menceritakan kisahku yang belum lama terjadi. Aku hanya bercerita apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Apa yang aku tulis semua nama telah aku samarkan. Mas Rian, namaku Randy Akbar, umurku sekarang 35 tahun. Aku menikah dengan istriku Desember 2018. Istriku namanya Rahma. Umur kami beda 6 tahun. Aku sekarang bekerja dan tinggal di salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Sama dong ya dengan saya saat ini. Aku bekerja di salah satu perusahaan milik pemerintah. Aku bertemu dengan istriku awal tahun 2018 di salah satu acara pernikahan teman kami. Teman kantorku ternyata teman sekelas istriku. Kami tidak pacaran, hanya kenal saja, dan kami tidak pernah pergi berdua-duaan. Kami hanya berkomunikasi lewat WA atau Telegram. Saling tegur sapa, bertanya kabar, dan itu aja pertanyaan yang sering kami lontarkan satu sama lain. Temanku sering menggodaku untuk langsung menikahi Rahma. Dia bilang Rahma itu pintar dan baik. Dia dari waktu sekolah pakaiannya sudah tertutup. Awalnya aku suka lihat wanita yang berpakaian seksi, tapi setelah aku bertemu dengan istriku, seleraku berubah. Aku beranikan diri. Agustus aku mengajak dia untuk menikah. Dia tidak langsung menerima. 3 minggu kemudian dia baru memberi jawaban. Aku disuruh datang ke rumahnya bersama orang tuaku. Kami langsung bertunangan. Semua lancar sampai hari pernikahan. Seminggu setelah menikah aku langsung ajak Rahma pindah ke rumahku. 2 bulan kemudian mertuaku minta tolong kepada kami untuk menjemput adiknya Rahma di bandara. Namanya Dinda. Ketika aku menikah, Dinda tidak bisa hadir karena dia sangat sibuk di Jakarta, sampai dia nggak sempat untuk hadir di acara pernikahan kakaknya. Aku pikir Dinda itu sama seperti Rahma, pakaiannya rapi tertutup, tapi ternyata Dinda itu berpakaian seksi, jauh berbeda dengan kakaknya. Sejak awal ketemu Dinda, aku lihat sikap Dinda itu tidak terlalu sopan kepada Rahma, sampai dia berani-berani nyuruh Rahma tanpa ada kata maaf terlebih dahulu. Jujur ya Mas Rian, dari awal bertemu dengan Dinda aku tidak suka dengan dia. Istriku waktu itu masih mengajar di salah satu SMA negeri di ibu kota provinsi. Setelah Dinda berada di kota ini, aku mulai risih. Karena dia terlalu sering main ke rumah hingga malam hari. Aku sering perhatikan dia. Dia itu kok sering melihatku. Aku berusaha jaga jarak tapi tetap bersikap seperti biasa. Hari itu hari Minggu, ibu mertua mengajak makan bareng di rumahku. Istriku pamit ketika aku sedang mandi, dia mau jemput ibunya. Karena kamar mandiku berada di dalam kamar tidur, jadi aku tidak menutup pintu kamar mandi. Tak lama istriku pergi, terdengar ada suara yang membuka pintu kamar. Aku kira itu istriku, tapi ternyata itu Dinda. Dia nyelong mau masuk ke kamar mandi. Dengan seketika aku menutup pintu kamar mandi dan berteriak,
"Dinda, kamu ngapain? Kenapa kamu kesini?" "Main yuk kak, mumpung Rahma lagi jemput ibu." Dia berusaha membuka pintu. Gila, ini orang maksud dia apa coba? "Keluar kamu Dinda, kalau tidak aku teriak," ucapku sambil marah. "Gak apa-apa, teriak aja kak. Nanti orang kira aku yang diperkosa sama kakak. Masyarakat mana ada yang percaya wanita yang maksa laki-laki bercinta. Yang ada kamu yang kena sial." Saya terus diam di kamar mandi. Dia terus saja mengoceh. Mulutnya itu lebih dari pelacur. "Dinda, aku ini kakak iparmu. Aku ini suami kakakmu sendiri. Pergi sana," bentakku lagi. Dia terus saja ketuk-ketuk pintu dan menggodaku. Sekitar 15 menit kemudian terdengar ada suara mobil. Si Dinda lari keluar kamar. Setelah kejadian itu, aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Sejak saat itu, aku berusaha terus berdua dengan istriku. 2 minggu sejak kejadian itu, aku jatuh sakit. Aku berobat, tapi dicek suhu badan normal. Tapi aku merasakan panas luar biasa. 2 hari kemudian aku sembuh, aku langsung bisa bekerja. Malam harinya, aku merasa ada yang aneh dengan istriku. Ketika aku mau berhubungan, kok aku jadi jijik dengan tubuh istriku. Aku merasa aroma yang sangat bau di badan istriku. Aku berusaha tenang, ada apa denganku? Apakah aku masih sakit? 1 bulan pun berlalu dan rasa jijik itu malah semakin kuat. Aku mau bilang sama istriku, tapi aku takut istriku tersinggung. Si Dinda makin berani menggodaku. Aku akhirnya cerita sama ibuku. Aku menelepon ibuku dan aku menceritakan semuanya. Ibuku kaget dan dia sangat khawatir denganku. Ibuku menyuruhku untuk aku diruqyah. Aku gerak cepat dan aku segera mencari ustadz yang bisa meruqyah. Aku jadi teringat dengan pesan Bang Rian di bahwa kita juga harus berhati-hati kalau diruqyah. Karena takut salah orang, takut dukun berkedok ustadz. Akhirnya aku bertemu dengan seorang kiai dan dia bisa. Aku bercerita sama dia ada apa denganku. Aku diruqyah dan tidak ada reaksi apapun. Pak kiainya menyuruhku untuk mengajak istriku dan aku harus terus terang kepada istriku. Setelah aku pulang dari rumah Pak Kiai, ternyata ibu mertuaku sedang main di rumahku dan dia mau nginap di rumahku. Akhirnya aku langsung membicarakan apa yang terjadi pada istriku. Aku juga menceritakan bahwa si Dinda itu suka menggodaku dan kejadian waktu aku di kamar mandi. Aku beritahu mereka. Ibu mertuaku menangis dan minta maaf kepadaku dan istriku. Esok harinya kami bertiga langsung datang ke Pak Kiai. Kami diruqyah. Istriku langsung bereaksi dan dia kesurupan. Setelah kami rutin datang ke Pak Kiai dan istriku sembuh, rasa jijik yang aku rasakan telah hilang. Sungguh tak mengerti apa yang ada dalam isi kepala Dinda dan dia berani menyakiti saudaranya sendiri. Tapi memang benar sih Bang, banyak sekali yang begitu. Justru yang menyakiti dan menzolimi kita itu saudara sendiri atau teman dekat sendiri. Beberapa hari kemudian ketika aku di kantor, Dinda nekat datang ke kantor. Aduh, kata saya nih ya, gila itu perempuan. Aku ogah bertemu dengan dia menitipkan makanan buatku. Aku tak memakannya, tak lama kemudian istriku menelponku, saudaranya meninggal, dia mau melayat ke rumahnya bersama keluarganya dan dia bilang tidak akan lama. Sore hari aku sampai di rumah, istriku belum pulang juga. Saya telepon istriku dan dia bilang bentar lagi nyampe. Setelah sholat maghrib ada yang mengetuk pintu. Aku segera buka pintu. Aku kira istriku, ternyata Dinda. Dia mencoba memelukku dan dia terus dorong pintu. Aku mengusir dia. Dia malah mengancamku, dia akan teriak dan akan bilang dia diperkosa sama aku. Aku gak peduli, bodo amat dengan dia. Dia teriak, tolong sangat kencang. Tiba-tiba ibu mertuaku dan istriku datang. Ibu mertuaku langsung menarik tangan Dinda. Dinda malah teriak-teriak. Dia malah berkata kasar kepada ibu mertua dan istriku. Seketika Dinda ditampar sama ibu mertuaku. Dia teriak-teriak seperti kesurupan. Dia dibawa pulang bersama saudara-saudara yang lain. Selama 1 minggu
Dinda dikunci di kamarnya. Aku baru tahu ternyata Dinda udah beberapa kali mencoba merebut suami orang. Ibu mertuaku sering dicaci maki oleh keluarga istri yang suaminya mau direbutnya. Istriku memberitahuku sejak dari SMA Dinda suka sama suami orang. Dia telah dicoba beberapa kali diruqyah, tetap aja begitu dan tidak ada reaksi apa-apa. Dia itu selalu bergairah kalau melihat suami orang. Padahal laki-laki yang single, yang tampan dan mapan, banyak yang mau sama dia. Tapi dia selalu tolak. 1 bulan kemudian aku pindah tugas ke provinsi lain. Masih sama satu pulau. Bulan November 2019, alhamdulillah istriku hamil. Aku mendapat kabar bahwa Dinda sudah stabil. Sampai sekarang aku tidak mau bertemu dengan dia. Dia itu sangat nekat. Mudah-mudahan Dinda lihat YouTube Pengerian. Dinda, kamu harus berubah. Banyak laki-laki yang baik yang single yang mau menerima kamu apa adanya. Mau sampai kapan kamu begitu? Kamu harus berubah. Kalau tidak, hidupmu akan jauh dari yang namanya kebahagiaan. Kamu akan terus-menerus mendapatkan musuh dan dibenci oleh orang lain. Sekarang ibumu masih ada. Kalau sudah tidak ada, kamu mau bagaimana? Aku harap kamu bisa berubah. Banyak sekali kejadian selingkuh dengan ipar, banyak sekali ya. Mungkin teman-teman lainnya juga ada yang mengalami. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kedekatan ipar itu malah kebablasan. Itu saja Bang Rian kisahku. Apakah Bang Rian punya pendapat? Atau Bang Rian juga ada nasihat buat Dinda? Makasih banyak ya Mas Rian. Sehat terus ya. Oke. Terima kasih buat email yang dikirim kepada saya dari Randy Akbar ya. Kalau pendapat saya kejadian ini memang sering dialami oleh orang ya. Makanya kalau kita sudah menikah ya, pesan buat para wanita ya, terutama pesan buat para wanita, nggak usah diajak adik perempuannya itu nggak usah diajak tinggal serumah. Mungkin kita maksud baik ya, oh ya nggak apa-apa temenin saya. Tapi yang namanya orang ketiga, sebaik apapun orang ketiga yang ada di rumah kita, yang punya hubungan darah dekat dengan kita, itu biasanya yang merusak justru ya. Nah, kalau tipe kayak Dinda ini memang kalau saya lihat nekat banget ya, luar biasa ya. Tapi buat saya nggak usah pakai acara main dukun deh ya, nggak pakai yang gitu, nggak bagus. Bener kata Randy kepada Dinda, berubahlah sampai kapan? Karena kalau kamu nggak berubah, kamu mau jadi apa? Nggak usah pakai main dukun, nggak usah, karena sumber segala ilmu itu dari Allah. Kalau kamu pakai dukun, nanti kamu matinya juga dengan dukun. Ingat kata saya, kamu lempar bumerang itu akan balik kepada kamu. Ingat Dinda, jangan main-main dukun ya. Buat Randy, alhamdulillah kamu istrinya sudah hamil. Semoga sehat-sehat selalu buat istrinya. Juga buat Randy, sukses terus ya. Terima kasih emailnya. Oke teman-teman, sekian podcast dari saya kali ini. Sebelum saya akhiri, pesan saya sekali lagi, jangan lupa pakai masker. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Lakukan physical distancing, cuci tangan sering-sering selama 20 menit. Dede, salah Mo. Bukan 20 menit, 20 detik. Insya Allah kita akan terhindar dari segala macam penyakit, bukan hanya Corona-19. Oke teman-teman, sekian podcast saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah, berikan komen dan like. Sampai jumpa dengan Riansyah.